Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Taufik AJK. Apa kabarnya para pemirsa dimanapun kalian berada di seluruh Indonesia? Saya doakan semoga dalam keadaan sehat dan sukses menjalankan segala aktivitas. Pada kali ini saya akan menyampaikan informasi tentang pinjol, yaitu ada informasi terbaru di mana pinjaman online pada bulan Maret itu sudah ditertibkan kembali oleh OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Apa informasi terbaru dan informasi detailnya? Sebelumnya, agar channel saya ini terus berkembang dan saya bisa terus menyapa para pemirsa di seluruh Indonesia, mohon dukungan untuk dapat like, subscribe, share, hidupin notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan informasi. Tonton video ini sampai selesai agar tidak menimbulkan gagal paham dan kesimpang siuran informasi. Nah, pada beberapa waktu yang lalu, tepatnya di bulan Maret, itu Satgas Waspada Investasi Otoritas Jasa Keuangan kembali menertibkan pinjaman online atau pinjol, yang mana pinjol ini banyak yang menjebak dan menjerat para masyarakat yang ada di Indonesia. Yang awalnya masyarakat diiming-imingi mendapatkan pinjaman cepat dan bunga rendah, tetapi pada kenyataannya pembayaran oleh para masyarakat ataupun konsumen pinjol itu berlipat ganda, yang banyak menyebabkan terjadinya gagal bayar. Banyak para masyarakat yang terjebak untuk membayar pinjol yang sudah mendesak dengan cara meneror dan menghalalkan segala cara, baik itu intimidasi secara langsung ataupun melalui telepon ataupun ancaman. Para konsumen pinjol ini, para masyarakat, melakukan pembayaran dengan gali lubang tutup lubang, yaitu melakukan pinjaman online di aplikasi yang lain untuk membayar pinjol di aplikasi yang sudah tertunggak. Nah, terus terjadi seperti itu, yang pada akhirnya menyebabkan para masyarakat yang menjadi konsumen pinjol ini menjadi korban. Yang perlu diketahui, sejak tahun 2018 sampai dengan Maret tahun 2022, Otoritas Jasa Keuangan sudah menutup sebanyak 3.889 pinjaman online. Para masyarakat yang menyaksikan channel ini saya, apakah pinjolnya termasuk yang sudah ditutup oleh OJK? Mari saksikan daftarnya. Berikut daftar perusahaan aplikasi pinjol ilegal yang diblokir Satgas Waspada Investasi OJK per Maret 2022. Para pemirsa bisa melihat dan membaca sebanyak 105 pinjol ilegal yang sudah ditutup oleh OJK. Jika menjadi salah satu korban pinjol ilegal tersebut, agar tidak melanjutkan dan mengabaikan teror ataupun tagihan-tagihan yang dilakukan oleh pinjol ilegal tersebut karena sudah ditutup oleh OJK. Nah, itu tadi daftar pinjol ilegal yang sudah ditutup oleh OJK per Maret 2022 sebanyak 105. Mohon perhatikan apakah para pemirsa yang mungkin selama hari ini terjerat dengan pinjol, sudah dilakukan oleh pinjol itu pengancaman peneroran untuk membayar. Jangan untuk dibayar dengan cara gali lubang tutup lubang, yaitu pinjam di aplikasi pinjol A untuk membayar aplikasi di pinjol B ataupun aplikasi di pinjol C. Jangan lakukan seperti itu, dan seperti himbauan pemerintah yaitu Menko Polhukam pada beberapa bulan yang lalu, agar jika terjerat pinjol ilegal tidak usah dibayar. Itu disampaikan oleh Bapak Menko Polhukam Mahfud MD. Dan jika para pinjol ilegal ini terus meneror, melakukan pengancaman di luar batas-batas kewajaran yang membuat rasa ketakutan atau ketidaknyamanan, dan
sudah sangat melanggar etika seperti mempublikasikan data pribadi melalui media sosial ataupun media-media lainnya untuk dapat dilaporkan ke Satgas Waspada Investasi OJK agar bisa ditindak secara hukum, karena pemerintah pada saat ini gencar-gencarnya untuk membasmi pinjol ilegal. Karena ini juga sudah disampaikan, sudah diperintahkan oleh Bapak Presiden Jokowi agar kepolisian untuk menindak tegas pinjol ilegal ini, karena sudah sangat meresahkan dan menghambat pertumbuhan ekonomi masyarakat dan menimbulkan sebuah gejolak ataupun ketidaknyamanan masyarakat, karena pinjol-pinjol ilegal ini menghalalkan segala cara dalam mencari konsumen atau mencari nasabahnya dengan cara penjebakan. Dijanjikan bunga rendah, proses cepat, tenor panjang, tetapi pada kenyataannya hanya dalam beberapa hari, seperti pada waktu penawaran dikasih tenor lebih kurang 30 hari, tetapi dalam tempo 7 hari itu sudah dilakukan penagihan. Lewat 7 hari bunganya berlipat ganda sampai mungkin berpuluh juta, dan para korban-korban pinjol ini tidak sanggup melakukan pembayaran, dan karena tidak tahan dilakukan peneroran oleh pinjol, para korban-korban pinjol ini mencari dana atau mencari uang pinjaman untuk membayar pinjol tersebut dari pinjol yang lain, terus menerus seperti itu. Nah, kami sampaikan kembali, jika para pemirsa yang menjadi korban pinjol untuk tidak membayar pinjol ilegal ini, itu sudah disampaikan oleh pemerintah melalui Bapak Menko Polhukam Mahfud MD. Nah, semoga informasi ini bermanfaat kepada para pemirsa agar terus berhati-hati dengan iming-iming para pinjol ilegal ini, karena memang pada saat ini pinjol ilegal masih terus melakukan penawaran-penawaran secara sistematis melalui nomor HP para masyarakat di Indonesia. Mereka mengirimkan SMS menawarkan pinjaman cepat, proses mudah, bunga rendah. Itu adalah sebuah metode penjebakan yang banyak dilakukan oleh pinjol ilegal. Jangan tergiur. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Dan sekali lagi, mohon dukungan agar channel saya ini terus berkembang, untuk dapat like, subscribe, share, hidupin notifikasi loncengnya, dan tonton video ini sampai selesai agar tidak menimbulkan gagal paham. Terima kasih saya ucapkan sudah menonton saya Heri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.